Hari ini saya akan berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. The power of Holy Spirit. Kita akan mengalami kuasa, kekuatan dari Roh Kudus saat Roh Kudus turun atas kita. Mari kita buka sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 berkata begini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri 40 hari sebelum Yesus naik ke sorga, maka murid-murid Yesus dilarang oleh Tuhan untuk meninggalkan Yerusalem sebelum mereka diperlengkapi dengan kuasa yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 4 dan ayat 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, itu bukan doktrin gereja A, gereja B, gereja C. Tapi baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, itu merupakan janji Bapa. Katakan janji Bapa. Janji Bapa itu pasti tergenapi. Kalau janji manusia kadang-kala meleset ya. Tapi kalau janji Bapa itu pasti digenapi. Dan janji untuk dipenuhi Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sebelum mereka keluar dari Yerusalem, sebelum mereka meninggalkan kota untuk bersaksi, untuk menjadi penginjil, untuk menyaksikan kebangkitan Yesus. Mereka dilarang sebab mereka belum dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dan itu bukan untuk murid-murid Tuhan Yesus pada zaman 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara juga mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin saudaraku. Supaya kita menjadi orang Kristen yang punya kuasa. Sebab pada saat Roh Kudus memenuhi kita, itu yang membaptis bukan manusia Bapak Ibu. Alkitab berkata Yesus sendiri akan membaptis Bapak Ibu. Yang memenuhi Bapak Ibu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Injil Lukas pasal 3 ayat 16 bilang begini. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tuhan sendiri yang akan membaptis dan memenuhi Bapak Ibu dengan Roh Kudus. Kalau baptisan air, yang membaptis adalah hamba Tuhan, Pastor Stephen atau saya kadang-kadang. Tapi untuk baptisan Roh Kudus, untuk Bapa memenuhi engkau dengan kuasa Roh Kudus, maka Tuhan Yesus sendiri yang akan mengurapi, membaptis engkau dengan baptisan Roh Kudus. Tujuannya apa kita dibaptis Roh Kudus? Supaya kita menjadi orang Kristen yang berbeda dengan orang-orang lain. Amin Bapak Ibu. Supaya kita berbeda, ada kuasa di dalam diri kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan menerima kuasa. Menerima kuasa dari kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kita menjadi orang Kristen yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Kita punya kuasa, kita punya power, punya kekuatan Roh Kudus supranatural yang ada di dalam diri kita. Kalau kehidupan kita dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Siapa rindu punya kuasa dalam hidupnya?
Oh, semua mau Bapak Ibu. Semua mau. Kita rindu kuasa Roh Kudus turun memenuhi hidup kita. Hari ini semua gereja-gereja merayakan pencurahan Roh Kudus. Saudaraku, tetapi pencurahan Roh Kudus yang turun atas kita, sadari Bapak Ibu bahwa saudara dan saya diberi kuasa Roh Kudus supaya di dalam diri kita ada kuasa. Kemarin di dalam New Life saya ngomong begini, Bapak Ibu ini ada tisu, beratnya berapa gram Pak Santo? Tahu, 0, sekian gram, nggak sampai 1 gram ini, sangat ringan. Tapi kalau saya lepas, dia akan jatuh. Padahal ringan banget ini. Saya lepas akan jatuh. Kenapa? Karena ada gravitasi bumi. Ada gaya tarik bumi. Bahkan debu yang halus sekalipun, dia pasti akan jatuh juga. Nah, Bapak Ibu, gravitasi bumi ini begitu hebat, menarik. Demikian juga kita di dalam dunia, ada daya tarik dosa yang berusaha untuk menarik orang-orang percaya. Untuk menarik hidup kita menjadi orang yang masuk dalam setiap perbuatan-perbuatan dosa. Saudaraku, ini sangat ringan. Tapi Bapak Ibu pernah naik pesawat, beratnya berapa ton itu ya? Kalau penumpangnya 200 selalu gede-gede seperti saya, seberapa ton itu? Tetapi pesawat itu tidak jatuh. Dia bisa terbang, melawan gravitasi bumi. Kenapa? Karena di pesawat itu ada hukum aerodinamis. Yang melawan gravitasi bumi. Yang melawan gravitasi bumi ini untuk menarik. Kenapa? Karena ada hukum aerodinamis. Tapi kalau sudah terbang di atas, lalu mesinnya mati, mudung, jatuh pasti. Karena mesinnya mati. Hukum aerodinamisnya mati. Maka pesawat itu akan jatuh, saudaraku. Nah, demikian juga untuk orang percaya. Kalau kita tidak memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka kita begitu mudahnya ditarik oleh gravitasi dosa. Maka kita perlu kuasa Roh Kudus yang mampu melawan gravitasi dosa. Makanya Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tengok kanan kiri, engkau akan menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Saudara, ini penting sekali. Orang Kristen kalau enggak punya Roh Kudus, sama dengan mobil enggak pakai rem. Biar mobil Bapak Ibu mobil yang mewah. Apa yang paling mewah? Rolls Royce ya. Kalau Rolls Royce enggak punya rem, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mobil mewah ini kita bangga menyetir Rolls Royce. Tapi kalau nggak pakai rem, nabrak sana, nabrak sini Bapak Ibu. Nabrak sana. Dan akhirnya Rolls Royce yang begitu megah, hancur. Demikian juga orang Kristen. Biar cantik, gagah, pinter. Kalau tanpa Roh Kudus, dia nabrak sana, nabrak sini. Istri orang ditabrak. Itu di luar sana. Cap tikus ditabrak. Perkara-perkara dosa tabrak. Kenapa? Nggak pakai rem. Kita sudah pakai rem saja, kalau tidak kerjasama, tetap nabrak. Kalau ada rem, kita injak tuh rem. Cit. Cap tikus, cit. Ini boleh. Oh, istri orang, cit. Sudah ada rem saja, kita kerjasama dengan Roh Kudus, rem itu. Kalau tidak direm, maka tetap nabrak. Betul gak Bapak Ibu? Itu sebabnya Alkitab berkata, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Setelah kita dipenuhi Roh Kudus, ada tugas kita, yaitu mau taat dan dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga kita keluar menjadi pemenang. Sehingga kita benar-benar bisa mampu mempergunakan kuasa yang ada di dalam diri kita. Amin. Saudara sudah punya kuasa, tapi kalau enggak direm,
Tidak kerjasama, mau dipimpin oleh Roh Kudus, tetap nabrak Bapak Ibu. Tetap nabrak sana, nabrak sini. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus, pergunakan Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus berkata jangan, ya jangan. Itu rem. Makanya di dalam Roma berkata, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Allah yang ada dalam diri kita. Nah, kita akan belajar kuasa apa saja sih. Sebelum kita mengerti bahwa kata kuasa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul, itu dalam bahasa Yunaninya dunamis. Kata kuasa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, itu dalam bahasanya disebut dunamis. Kuasa atau dunamis. Yang seringkali kita pakai dengan kata dinamit, bahan peledak. Untuk meledakkan gunung, untuk meledakkan bukit-bukit batu dengan dinamit. Saya teringat sebelum pertama kali saya datang di Manado tahun 86, 87 ada batu yang terguling di Tanjung Batu. Tapi Tanjung Batu waktu itu samrat, jalannya belum lebar. Di situ ada apotik Wanea. Itu batu terguling Bapak Ibu dari bukit dan menutup jalan. Menutup jalan. Karena jalannya tidak selebar sekarang. Tertutup. Karena batunya sebesar truk. Saudara, pemerintah sudah panggil orang untuk dipukul-pukul, ditoki-toki, tidak bisa. Dibakar juga pelan banget. Maka apa yang terjadi? Dari 712 Kodim sini, turun. Maka dibor. Sebelah kanan dan sebelah kiri dibor. Setelah dibor, dimasukin dinamit. Dipasang sumbunya Bapak Ibu, 30 meter. Lalu batunya itu ditutup pakai deklit. Terpal. Yang tebal, terpal tentara itu yang tebal. Dan diledakkan. Begitu meledak, wah, hancur tuh batu Bapak Ibu. Padahal mereka pukul-pukul pakai martelo 5 kilo, dibakar berhari-hari. Cuma sepanggal-sepanggal saja. Tapi begitu dinamit, wah, hancur saudaraku. Tinggal pakai skop diangkat pakai truk. Sudah beres. Bayangin tuh lambang kuasanya begitu hebat Bapak Ibu. Nah, seringkali juga kata dunamis dipakai untuk dinamo. Dinamo mobil itu kecil banget, segede ini kali. Tapi bisa menggerakkan mobil begitu hebat. Karena di dalam dinamo ada kumparan yang menghasilkan listrik. Sehingga bisa menggerakkan mobil yang begitu berat. Bahkan bisa menggerakkan listrik itu menjadi cahaya seperti ini. Karena ada kumparan dinamo di situ. Itu gambaran bagaimana kuasa yang turun atas Bapak Ibu sekalian. Wah, luar biasa. Ada ledakan kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Ada kumparan Roh Kudus yang membangkitkan semangat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Lalu kuasa apa? Pada saat Roh Kudus turun atas kita. Yang pertama, kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Saya ini orang yang dulunya gagap. Boro-boro bersaksi di depan. Belum bersaksi, ini kaki bukan karena Roh Kudus, tapi tako, totofore. Karena saking totofore, saya sampai hari ini masih ingat, ngomong 9 jadi 9. Ngomong juga gagap, Tuhan Yesus. Tapi sekarang, nunggu di stop baru berhenti. Itu tadi angka 15 menit. Rasa-rasa pengen ngomong terus sih. Itu bukan karena hebat Bapak Ibu. Karena Roh Kudus. Saya punya pengalaman yang indah dengan Roh Kudus. Itu yang membuat ada power. Ada kuasa. Untuk bisa bersaksi kemanapun. Jadi di dalam Kisah Para Rasul tadi yang sudah kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Kemarin Mas Danang berkata sudah jangan dulu ke ujung bumi. Di Yerusalem. Lingkungan keluarga kita, amin Bapak Ibu. Lingkungan sekitar kita, Yudea, Samaria, nanti baru di ujung bumi. Dan ujung bumi adalah di mana saudara berada, di situ ujung buminya. Kalau kita ada di kampus, di situlah ujung bumi kita. Kalau saudara ada di tengah-tengah pergaulan, di situlah ujung bumi kita. Kita harus berani untuk bersaksi. Kata saksi sebetulnya berasal dari bahasa Yunani marturia. Yang artinya mau menjadi martirnya Tuhan. Martir itu artinya rela mati untuk Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Ada kuasa di dalam diri kita. Ya, baru mengatakan saja shalom kepada sahabat kita, teman kita, menyaksikan kehebatan Tuhan. Teman-teman sudah tertarik. Tertarik. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus akan membuat kita menolak dan sadar akan dosa. Jika Roh Kudus turun atas kita, kita akan diberi kuasa oleh Tuhan untuk menolak dan sadar akan dosa. Mari kita lihat Yohanes 16. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Naik ke surga tentunya. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus turun, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan menyadari tentang dosa. Menginsapkan kita dari dosa. Dan kita mampu berkata tidak terhadap dosa. Kita mampu menolak gravitasi dosa tadi. Karena ada kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Tolong tim PW naik dulu sebentar. Saya memang sengaja tidak khotbah panjang lebar. Yang ketiga. Kuasa Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Untuk kita menjadi orang yang merdeka. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, yaitu Roh Kudus, di situ ada apa? Kemerdekaan. Kalau roh Allah ada di dalam diri kita, pengurapan Tuhan ada dalam diri kita, engkau mampu bertahan untuk menjadi orang merdeka. Dan tidak mau lagi diperbudak oleh dosa. Karena ada orang sudah bertobat lahir baru. Tapi sukanya, saya tidak begitu suka dengan orang yang cuma Kristen masa lalu. 5 tahun yang lalu Pak Edi, kita menyala-nyala, dipenuhi Roh Kudus, banyak mujizat. Waktu saya tanya, sekarang mengheningkan cipta. Sekarang sudah tidak lagi menjadi orang yang merdeka. Diperbudak lagi oleh dosa. Tapi kalau roh Allah terus mengurapi kita, engkau akan terus menjadi orang yang merdeka. Amin. Engkau akan menjadi orang yang merdeka. Yang keempat, masih banyak Bapak Ibu, tapi cuma 4 poin saja yang paling penting ini. Yang keempat, kalau Roh Kudus turun atas kamu, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Bukan cuma mengajarkan, tapi mengingatkan setiap kebenaran yang pernah kita terima. Roh Kudus akan menjadi pengingat. Roh Kudus akan menjadi pengajar yang sempurna dalam diri kita. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Masa-masa saya bertobat lahir baru pertama, saya tidak sekolah Alkitab lebih dulu. 12 tahun melayani baru sekolah Alkitab. Kuliah.
Setelah kuliah, diploma, baru saya melanjutkan S1-nya. Tapi 12 tahun awal pelayanan, saya tidak sekolah Alkitab, Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dalam hidup saya. Dan mengingatkan segala sesuatu yang saya pernah baca. Yang pernah saya dengar lewat khotbah hamba-hamba Tuhan. Itu selalu diingatkan. Kadang-kala orang bilang Pak Edi sama dengan konkordansi. Bukan, sebetulnya itu Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya. Untuk mengingatkan segala sesuatu yang pernah saya dengar. Mengajarkan segala sesuatu. Suatu saat saya benar-benar basuar milu. Orang Manado bilang. Ketakutan. Ceritanya begini Bapak Ibu. Ada anak orang Kiawa, dia ikut saya di Kota Bagu dulu. Melayani. Dia pandai bikin lemari, dia pandai. Lalu sekolah Alkitab. Saya sponsori untuk sekolah Alkitab. Bayangin saya belum sekolah Alkitab, yang ikut saya sponsori sekolah Alkitab. Apa yang terjadi, saudara? Lalu dia pulang Kiawa. Setelah pulang Kiawa, nggak ngomong A, nggak ngomong B. Tiba-tiba 2 minggu berikutnya, KKR di Kiawa, Kak. Mana ini belum kasih tahu, so bilang, iya Pak, so dijadwalkan, so iyo, oh Tuhan. Kong pembicaranya siapa? Saya tahu. Malam pertama, almarhum Dr. Lefran Lapian, MA. Dr. Lefran Lapian, MA. Pengajar Roh Kudus di Sekolah Alkitab Jember Bible College. Dan juga pengajar Sekolah Alkitab yang ada di Sario. Spanduknya gede-gede. Dr. Lefran Lapian, MA. Yang kedua, Edi Wanjoyo titik. Nggak ada apa-apanya. Oh Tuhan. Jujur. Orang Manado bilang kue. Apa ya? Kue. Oh Tuhan. Hampir kita batal pergi. Tuhan, kita nggak mau pergi. Kok kita tanya sama si, namanya Vian ya. Vian, malam pertama yang khotbah siapa? Dr. Lefran Lapian. Lihat spanduknya, oh tuh iya. Kok khotbahnya hebat Kak Edi, 1,5 jam. Wah, lebih koe lagi saudaraku. Oh Tuhan. So DP jam, totofone kita saudara. Ketakutan luar biasa. Saya bilang saya ke WC dulu ya. Bukan karena pengen kencing. Tapi karena sotakonya luar biasa. Di WC 10 menit kali. Saya bilang Tuhan kita nih tahu mau khotbah apa. Dorang kasih judul tidak dikenal, tidak disayang. Oh Tuhan. Saya tidak tahu mau khotbah apa. Saudara begitu di atas mimbar saya bilang Roh Kudus mari bekerja. Berikan aku pencerahan, berikan aku. Saya cuma satu khotbah saudara. Kalau Bapak Ibu mau dikenal, maka Bapak Ibu harus menjadi orang yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Cuma satu ayat itu saudara. Saya khotbah luar biasa. Karena saya ngomong begini, tidak semua orang Kristen Tuhan kenal. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia pasti dikenal Tuhan. Sementara khotbah, ada yang protes. Yang duduk di depan pakai kalung emas gede-gede. Saya pikir dia pengusaha, ternyata hukum tua. Pak Pendeta, kita tidak setuju. Kita Kristen dari kecil, masa Tuhan yang tidak kenal? Lebih grogi saya, saudara. Saya bilang, Bapak sebentar, dengar firman Tuhan saja. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Tuhan. Dan orang yang mengasihi adalah orang yang taat. Khotbah saya berapa saudara? 45 menit selesai. Tidak 1,5 jam. Tapi saya tantang mereka. Kalau Bapak Ibu mau dikenal oleh Tuhan, berikan hidupmu untuk taat pada firman Tuhan. Dan kalau Roh Kudus turun atas engkau, maka Roh Kudus akan memberikan roh ketaatan dalam hidupmu. Mau siapa yang mau taat kepada Tuhan, maju. Wah, giliran mereka maju, saya yang bingung. Oh Tuhan, banyak yang maju. Kok kita tanya sama Tuhan, kok bagaimana Tuhan so maju? Kita suruh maju, setelah maju kita bingung.
Oh Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Terus kita bilang, mana-mana Roh Kudus. Mana-mana juga Roh Kudus. Saya cuma nyanyi, jiwaku terbuka untuk... Wah, dan mereka nangis saudara seperti anak kecil. Saya nggak turun. Saya bingung juga mau bagaimana, jadi saya nggak turun. Saya bilang, Roh Kudus engkau bekerja. Dan mereka dijamah Tuhan. Dipulihkan Tuhan, nangis menjerit-jerit. Ada yang rebah, nggak ada yang tolak, nggak ada yang pegang. Di situ saya menyadari peran Roh Kudus yang mengajar segala sesuatu, yang memberi kuasa. Jangan takut Bapak, asal engkau menerima kuasa. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau menerima kuasa dari Roh Kudus dalam hidup? Amin Bapak Ibu. Hari ini siapkan hatimu untuk menerima kuasa Roh Kudus. Yang terakhir Bapak Ibu, kita akan lihat contoh bagaimana Petrus dulu mengkhianati Tuhan, menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Tapi begitu Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia berani bersaksi di depan mahkamah agama. Dan Alkitab menulis dia tidak terpelajar, tapi mereka penuh Roh Kudus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Ini contoh di mana Petrus dipenuhi Roh Kudus. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala bait Allah serta orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar banyak orang dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, baca sama-sama ayat 18, 2 ayat 8, 2, 3. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin dan umat dan tua-tua. Saudara, mahkamah agama ini adalah mahkamah yang menyalibkan Yesus. Dan Petrus ketakutan waktu Yesus ditangkap. Sampai menyangkal 3 kali. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, bahkan dia bisa mengajar. Dia punya keberanian untuk bersaksi di depan mahkamah. Perhatikan di ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian, oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat dan sekarang di depan kamu. Petrus menyembuhkan waktu itu, tapi ditangkap. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan manusia, yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Ayat 13 mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut. Manusia biasa tidak terpelajar, tapi bisa khotbah memenangkan jiwa ribuan orang. Berani menghadapi mahkamah agama. Dan orang semua terheran. Karena mereka tahu bahwa Petrus dan Yohanes tidak terpelajar. Saya mau tanya, adakah di antara Bapak Ibu yang tidak terpelajar? Minimal sekolah SD. Orang yang tidak terpelajar, penuh Roh Kudus, Tuhan pakai begitu luar biasa. Maka saudara akan lebih lagi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena Bapak Ibu adalah orang yang terpelajar. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Rindukan untuk hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Mari kita lihat
Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara harus minta. Minta Roh Kudus memenuhi hidup. Lukas pasal 11 ayat 9 bilang begini. Lukas pasal yang ke 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, dan kamu akan dibukakan. Karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anakmu minta ikan, daripadanya akan diberikan ular? Kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13. Bapak Ibu sambil berdiri baca ayat ini baik-baik. 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Mari minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Mari Roh Kudus penuhi hidup kami. Bagaikan tanah yang kering Tuhan, aku merindukan Engkau. Mengalir kuasa Roh Kudus.